warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Krisna Mulyana dengan NIM 412000123 dari kelas TI 2020 APP4 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan sebuah project pada pertemuan 12, yaitu Data Manipulation Language atau disingkat DML, yang menugaskan untuk membuat database penyewaan media online menggunakan database Oracle. Di sini saya menggunakan aplikasi Oracle, aplikasi Express G11. Sebelumnya kita menjelaskan dulu apa yang ditugaskan pada pertemuan 12 ini, yaitu yang pertama yaitu buat tabel menggunakan RD terlampir. Pastikan untuk menyertakan jenis data yang sesuai tanggal sewa harus default ke sysdate. Yang kedua yaitu tambahkan baris pada setiap tabel menggunakan perintah insert into. Yang ketiga, modifikasi satu baris yang ada dalam tabel customer menggunakan perintah update. Yang keempat, buat nilai default yang ditentukan untuk kolom tanggal sewa pada rental history. Sebelum memulai mengerjakan project ini, kita harus membutuhkan pedoman atau rancangan database menggunakan teknik RRD, yaitu ini ada diberikan di tugasnya, itu di drive Google, kita download. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang pertama yaitu tabel proyeknya, ini ketentuan-ketentuan tabelnya. Di sini memiliki 6 tabel, yaitu ada customer, rental history, media, star billing, aktor, dan movies. Nah, ini adalah ERD-nya. ERD dari tugas untuk membuat program SQL penyewaan media online Oracle Flix. Nah, langsung saja kita untuk membuat tabel 6 tabel ini, kita masuk pada menu object browser. Langsung saja create table. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuannya dari 6 tabel itu, yaitu yang pertama kita membuat tabel yang bernama customer. Kita copy paste aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada kolom name-nya, itu customer ID, last name, first name, home phone, address, Nah, di sini kekurangan satu kolom, kita tinggal tambahkan aja dengan add column. Langsung saja kita atur dengan parameter yang sudah dibuat, yaitu dengan data tipenya dulu, yaitu untuk customer ID itu menggunakan data tipenya itu number. Untuk yang lainnya menggunakan data tipenya itu varchar 2. Kita langsung saja number varchar 2 varchar 2 varchar 2. Oke, selanjutnya itu presisi untuk customer ID, yaitu ini lainnya, yaitu 10. Berbeda dengan varchar, kalau untuk number yaitu digunakannya yaitu presisi. Untuk varchar yaitu menggunakannya skala. Lainnya itu 25. Kita sesuaikan pada pedomannya. 12.
Kemudian di sini ada parameter not null. Nah, di sini kita bisa lihatnya. Di sini ada not null, yaitu hanya sampai state. Email dan cellphone-nya itu tidak not null. Kita langsung aja checklist untuk not null. Email dan state-nya kita tidak checklist karena di sini tidak ada keterangan untuk not null. Kemudian next saja. Untuk ini primary key-nya kita pilih populated from a new sequence. Di sini primary key-nya itu berada di customer ID. Kita pilih customer ID. Selanjutnya langsung next. Nah, untuk foreign key-nya di sini tidak ada ya. Ini key tipenya tidak ada foreign key. Foreign key itu tersendiri, yaitu untuk mengintegritaskan dari kolom yang kita buat dari tabel ini ke tabel lainnya, menyelaraskan atau menghubungkan. Nah, ini kita bisa nanti pilih key kolomnya, referensi tabelnya. Nah, di sini tidak ada, maka kita lanjut aja next. Udah, ini constraint ini untuk tambahan contohnya untuk cek ini nilai, kita menambahkan nilai dari sebuah kolom. Lanjut aja next selanjutnya. Nah, ini untuk memeriksa pemrograman SQL-nya. Kalau tadi kan kita menggunakan GUI atau berbasis web. Di sini untuk yang command line-nya ini, ketika sudah selesai, kita langsung finish. Nah, ini sudah terbuat sebuah tabel yang bernama customer. Selanjutnya itu kita disuruh untuk mengisi. Nah, kita ini yang kita lakukan ini, kita untuk menjawab perintah nomor 1. Selanjutnya itu membuat ini isian dari tabel tersebut. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu karena di sini tidak lengkap, untuk itu kita menggunakan SQL command. Di sini saya sudah menyiapkan sintak untuk membuat tabel tersebut yang sesuai dengan pedoman. Langsung saja kita buat di SQL command, yaitu perintahnya issued into customer. Di sini nama kolomnya. Nah, ini isinya, value-nya. Kemudian run. Oke, kita cek pada menu objek tabel customer. Apakah datanya sudah ada? Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya baru yang kedua, kita di sini buat setidaknya 6 anggota. Saya hanya mempunyai 2. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan command line. Oke. Ini nama kolom, ini isinya, tinggal sesuaikan saja. Dia run. Oke, kita cek kembali di customer. Oke, di sini udah ada 2. Nah, untuk tabel customer ini kita sudah selesai. Tinggal misalnya ada yang kurang, misalnya tinggal 5 tabel lagi atau 4 tabel lagi, kita tinggal buat aja, sesuaikan dengan ini. Yang penting ada customer ID, last name lengkap. Selanjutnya kita membuat tabel movie. Sama seperti tadi, create table. Ininya kita copy paste aja untuk persingkat waktu. Movie, tabel name-nya, kolom name-nya itu constraint itu bisa dibilang batasan ya. Oke, di sini sudah ada 6 kolom ya. Lanjut kita sesuaikan tipe datanya. Tipe datanya itu number factor. Berarti di sini hanya title ID, number, dan release date-nya date. Yang lainnya itu varchar. Number, ininya date. Date itu tanggal. Ininya varchar. Karakter, variabel karakter.
kita sesuaikan lengthnya sama 10, kayaknya 60, 404. Yang penting sesuaikan dengan pedomannya. Not nullnya itu hanya 1, 2, 3 rating kategori tidak not null. Rating kategori tidak not null. Selanjutnya langsung saja next. Sama sebelumnya itu untuk memilih primary key di sini adalah titel ID. Primary key itu sendiri itu kombinasi unik untuk identitas yang unik atau kunci utama. Nah, sini pilih titel ID karena di sini primary key-nya titel ID. Lanjut next. Tidak ada foreign key, tidak ada. Selanjutnya kita next. Oke, constraint itu batasannya tidak ada di sini. Ada sebenarnya ini untuk cek. Kita bisa nambahkan di sini, tapi di sini kurang lengkap. Maka kita ini untuk mengecek sama untuk konfirmasi ini create aja. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu untuk membuat cek sendiri kita bisa buat di constraint. Nah, kita create. Ini yang penting constraint-nya tipenya cek sendiri, yaitu kondisi yang ditentukan terpenuhi dalam nilai. Kondisi yang terpenuhi dalam nilai. Kita pilih kolomnya yang tadi cek itu rating. Oke. Nah, untuk isiannya sendiri yaitu G, PG, PG13R. Saya sudah menyiapkan sintaknya. Nah, ini sintaknya. Nah, isiannya diisi sesuai dengan pedoman. Oke, next. Finish. Oke, di sini sudah ada ya search conditionnya ini. Sudah. Selanjutnya kita buat kembali kategori ya. List kategori ya. Isiannya sama. Nah, di sini selanjutnya membuat isian tabelnya. Sama seperti tadi, kita menggunakan command line aja agar mempersingkat waktu. Saya sudah membuatkan menambah datanya. Insert into office. Nah, di sini juga untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini kita sudah kita menambahkan data yaitu menggunakan insert into. Dan yang kedua run. Di sini saya mendapatkan 3 data. Sesuaikan dengan pedoman yang terutama yang ini, yang sesuai pedoman. Yang selanjutnya itu terserah kita. Mau titelnya apa, description-nya apa, ratingnya apa, kategorinya apa, real estate-nya. Yang penting yang utamanya dulu kita kerjakan. Nah, di sini sudah, kita langsung saja cek di tabel office data. Nah, ini sudah terbuat 3 tabel. Selanjutnya itu kita membuat tabel media. Sama seperti sebelumnya, kita create tabel namanya media. Kolom name-nya hanya ada 3, media ID, format, satunya itu tipe
tipe datanya itu number varchar number sini yang lainnya itu 10 presisinya 10 semua, ini hanya 3. Oke, untuk not nullnya itu apa, tidak boleh kosong, harus diisi. Itu not nullnya itu semuanya not null. Oke. Next, sama seperti tadi, primary key-nya itu media ID. Oke, next. Nah, di sini ada yang dinamakan foreign key, ini title ID. Nah, kita isinya bagaimana? Yang pertama, kita referensi tabelnya apa dulu? Referensi tabelnya itu movies. Kita pilih movies. Oke. Key kolomnya apa? Key kolomnya ini. Referensi kolomnya title ID. Kita tinggal klik, masukkan ke kanan. Nah, ini sudah menjadi foreign key untuk menghubungkan dari tabel tadi, dari tabel media kita hubungkan ke tabel movies atau referensi tabelnya. Nah, ini juga diisi, yaitu title ID. Di sini kan title ID, di sini referensi. Oke. Kemudian add, jangan next, kita add. Nah, sudah terbentuk foreign key-nya. Kemudian next, tidak ada ini ya, cek. Next, create untuk penulis. Nah, untuk melihat foreign key-nya sudah berjalan atau belum, kita bisa delay di constraint, yaitu nih, kita enable ini berarti sudah berjalan, yaitu foreign key di movie dan media konflik. Nah, sudah seperti itu, kita langsung saja membuat isian tabelnya. Isian tabelnya itu ini, saya sudah membuat tadi sama menggunakan komponen. Oke, kita run. Saya membuat 4 isian tabel sama seperti tadi. Yang penting sesuai dengan kolomnya ada berapa dan ini isiannya ada berapa. Sesuaikan saja dengan pedoman. Yang lebih utama itu yang pedoman. Ini untuk tambahan itu terserah kita. Untuk mengeceknya tadi apa? Buat tabel media ya. Ini data. Nih ada 4 data. Ini saya buat sesuai. Nih yang sesuainya mah ini. DVD dan VHS 92 dan DVD. Selanjutnya kita membuat tabel yang bernama rental history. Di sini ketentuannya yaitu di tipe key tipenya itu menggunakan primary key-nya ada 2 dan foreign key-nya ada 2 juga. Untuk yang rental history saya akan menggunakan command lain aja, command SQL command, karena untuk foreign case ini jika kita menggunakan pembuatan seperti biasa di objek browser, maka itu akan satu-satu, akan foreign key-nya itu tidak bisa langsung 2. Nah, di sini saya menggunakan SQL command agar bisa langsung foreign key-nya itu ada 2. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintaknya untuk pembuatan tabelnya itu nih. Di sini sesuaikan juga sama return date-nya date, tipe datanya ya samakan aja. Kolomnya ini untuk nama kolomnya itu rental history, ini nama kolomnya, dan ini tipe data, ini untuk presisinya ini. Nah,
untuk menjawab soal nomor 3 ini, nomor 2 ini, tambahkan baris pada stepnya menjawab nomor 4 ini, kita buat nilai default yang di tengah kolom tanggal sewa tabel rental history. Nah, ini jawabannya. Untuk ini jawabannya. Default system. Nah, ini jawabannya. Jadi terjawab, yang sudah terjawab itu yang pertama sudah, ini kita lagi lakukan, yang kedua sudah, tambahkan baris, yang keempat sudah. Nanti ini untuk bagian update, ini terakhir. Nah, selanjutnya kita run. Nah, cek kita tabelnya sudah terbuat atau belum di objek browser di rental history. Nah, ini sudah terbuat tabelnya. Selanjutnya apa yang kita lakukan, yaitu membuat primary key. Nah, sebelumnya kita menggunakan SQL command, maka untuk penggunaan primary key-nya juga menggunakan SQL command di perintahnya. Alter tabel, add constraint, rental primary key. Nah, primary key-nya ada dua di media ID dan rental date. Media ID primary key dan rental date primary key. Oke, kemudian run aja. Ini sebentar. Oke, tabel altered artinya tabel sudah terbuat atau sudah diatur. Kita cek primary key-nya di rental. Nah, di sini ada primary key 1 2. Media dan rental ID. Selanjutnya kemudian untuk mengatur ini yang tadi yang kita tidak bisa dibuat di objek browser, yaitu program key. Program key-nya kita buat. Di SQL command. Nah, di sini perintahnya itu alter tabel, rental history, rental tabel, tadi apa? Rental history, tabel di rental history, add constraint, rental history FK. Ini pembuat nama constraint-nya. Nama constraint-nya foreign key media ID. Foreign key untuk yang ini dulu. Referensi kolom itu maksudnya. Foreign key media ID, kemudian untuk referensinya media tabelnya. Kemudian udah, ini berarti di foreign key di rental history akan di foreign key atau dihubungkan di kolom media ID media. Dari kolom media ID di rental history akan di foreign key ke media kolom media ID di tabel media. Jadi dihubungkan. Kemudian kita run aja. Oke, terbuat. Nah, untuk ngeceknya kita sekalian aja sama yang keduanya, yaitu yang untuk customer-nya, kolom customer ID-nya agar dihubungkan. Jadi saya sudah mencoba. Nah, nih untuk customer-nya sama seperti tadi. Ini nama kolom tabel yang kita akan buat constraint foreign key-nya. Nah, ini nama foreign key-nya. Kemudian ini yang diaturnya ini referensi kolomnya, yaitu di customer ID. Customer ID di tabel rental history yang akan di foreign key ke customers di tabel customer di kolom customer. Jadi foreign key itu yaitu menghubungkan antara dari tabel rental history ke tabel customer referensinya. Ya, selanjutnya run. Untuk mau ceknya kita langsung saja sama seperti di rental history di constraint. Nah, ini sudah terbuat. Di sini enable, statusnya enable itu berjalan. Media ID, kolom referensinya ini. Oke, selanjutnya untuk tugasnya itu membuat ini tabel ini. Langsung saja di command line, sama semuanya kita gunakan command line. Sudah terbuat nih. Satu-satu. Nah, ini sama seperti sebelumnya, perintah insert into rental history, nama tabelnya, ini kolomnya, kemudian isi value-nya apa.
sini kan untuk yang utamanya ini tadi yang sebelumnya, yang tadi ini. Nah, di value-nya 92, ID-nya media ID, rental date-nya, customer ID-nya sesuaikan aja pada pedoman. Nah, di sini hanya diberi satu contoh. Saya akan buatnya yaitu 5 contoh. Oke. Nah, cek dulu aja sebelumnya. Story. Oke, di sini sudah terbuat ya. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang ketiganya. Oke. Nah, sesuaikan aja ini. Ini untuk tambahannya kita boleh ngarang sendiri ya. Yang penting sesuai dengan kolomnya terisi. Nah, untuk yang ini yang terakhir itu hanya dikasih untuk media ID dan customer ID-nya doang. Bentar. Nah, kita cek nih yang ini ya. Browser rental history. Nah, ini yang tadi yang mana nih? Nah, retin rate-nya ini akan strip atau default-nya strip. Karena kan kita nggak ngasih untuk tanggalnya itu tanggal sekarang. Tanggal saya asli sekarang saya mengerjakannya tanggal ini. Karena defaultnya itu seperti ini. Kalau kita cuma mengisi media ID dan customer ID, maka untuk rental date-nya tanggal sekarang dan return rate-nya itu masih strip atau defaultnya itu strip. Oke, selesai untuk yang rental history. Selanjutnya itu untuk tabel aktor. Nah, aktor sama aja, kita buatnya pakai ini aja, pakai workshop atau object browser. Kita create tabel, oke, namanya aktor, pasta catat waktu. Oke, kemudian kita masukkan kolomnya masing-masing. Ada kolom aktor ID, stake name, first name, stake name, first name, last name. Sebenarnya untuk project ini mudah sulit. Untuk mudahnya itu kita hanya mengikuti pedomannya, dan kesulitannya itu untuk sintak-sintaknya. Kita yang belum paham atau baru bermain SQL itu kalau tidak tahu sintaknya kita akan bingung. Ini bagaimana caranya untuk membuat kolom untuk digunakan kolom komen SQL. Makanya saya ada referensinya. Kemudian tipe datanya sesuaikan number varchar date, number varchar date, birth date-nya birth date, precision-nya masih 10, ini skalanya 40. Oke, ini 25, ininya 25. Oke. Untuk not nullnya itu yang wajib diisi aja, tidak boleh kosong ya semua. Oke, next. Ini untuk primary key-nya kita jatuh pada di kolom aktor ID. Primary key-nya di primary. Oke, next. Di sini ada foreign key nggak? Ada ternyata. So next aja. Nah, constraint-nya ada nggak? Di sini tidak ada. Hanya pembuatan tabel. Next. Create. Bentar. Oh, create table aktor. Kita ulang. Aktor.
sudah terbuat primary key-nya di aktor ID, dan ini tabelnya ada 1 2 3 4 5. Kita sesuaikan dengan pedoman saja. Selanjutnya kita membuat isi tabel ini. Kita menggunakan command line aja, command SQL. Nah, saya sudah menyiapkan untuk ini tabelnya. Nah, untuk yang sesuai pedoman yaitu ini. Aktor ID-nya 1001, namanya Brad Pitt, William, panggilannya last name-nya Pitt, birthday 18 Desember. Di sini juga kita sebenarnya bisa menggunakan ini, tetapi untuk lebih enaknya kita menggunakan angka saja. Kemudian kita run aja. Yang penting mau untuk yang ini sesuaikan aja untuk yang kewajibannya ini, yang pedoman ini. Untuk selanjutnya kita bebas mau isi apa aja. Saya membuat 4 tabel. Oke, kita cek apakah sudah ada tabelnya dari apa? Aktor. Oke, di sini sudah terbuat semua. Untuk yang Brad Pitt ini sudah sesuai sama yang sesuai pedoman. Oke, yang terakhir kita untuk yang ini yaitu untuk star billing, nama tabel. Kita dibuatnya yaitu menggunakan command line aja untuk yang star billing. Kita masuk command line. Oke. Sama seperti hal sebelumnya, untuk create tabel untuk yang foreign key-nya 2, kita menggunakan command line aja agar lebih mudah, fiturnya lengkap. Karena ini cek, ini untuk create tabelnya ya, sesuaikan aja dengan pedoman, yaitu ini kolomnya aktor ID title comment, aktor ID title comment, ini nama tabelnya, ini tipe datanya, ini presisinya, ini not nullnya. Oke, sudah terbuat. Kita cek setiap konfigurasi, kita harus cek agar memastikan apakah konfigurasi kita sudah benar atau belum. Ini sudah benar ternyata. Untuk primary key-nya tinggal kita atur primary key-nya, sintaksnya itu ini. Nah, ini primary key, foreign key, star billing, primary key. Primary key-nya ada di aktor ID dari comment. Kita masuk ke tadi primary ke aktor tabel, tabelnya itu star billing. Add constraint ini star billing score backup. Nah, primary key-nya ini apa aja? Aktor ID dan di sini dan titel. Oke. Nah, oke, di sini cuman perintahnya itu atur tabel, nama tabelnya, add constraint, start billing, PK, ini nama primary key-nya. Formatnya itu langsung saja masukkan primary key-nya apa aja kolomnya. Oke, kemudian run. Sebentar. Oke, sudah terbuat. Nah, kita baru cek kembali apakah sudah konfigurasi primary key-nya. Oke, sudah ya. Ini aktor dan titel itu menjadi primary key atau unique. Selanjutnya itu kita setting foreign key. Foreign key sama seperti tabel sebelumnya. Di sini ini add constraint, ini nama tabelnya. Bentar. Ini add constraint, nama tabel, star billing, add constraint, ini foreign key-nya, tipenya ini foreign key-nya itu dari, kita cek dari aktor ID, nih kolomnya, nih aktor ID, referensinya aktor ID lagi. Oh, dari seharusnya bukan ini.
Oh ya, ini referensi aktor, ini kolomnya, ini dari. Jadi overregennya itu dari tabel start billing kolom aktor ID ke referensinya itu dari tabel aktor kolom aktor ID. Nah, sesuaikan saja dengan pedoman. Kita akan paham kalau misalnya melihat pedoman pembayaran. Nah, untuk yang satunya itu. Oke, yang satunya sama, itu dari kolomnya movie title ID, movie title ID. Dari movie title ID sama start billingnya itu di title ID. Oke, title ID. Jadi ini apa yang maksud dari ini, tabel start billing yaitu regen key, tabel start billing kolom title ID ke tabel movie kolom title ID. Oke, kita cek apakah benar konfigurasi. Kita jalankan buat mana tadi, apa tadi aktor ya, tadi start billing di constraint. Kalau enable berarti udah ya, sini enable, ini constraint-nya, ini kolom referensinya. Oke, berarti sudah selesai. Selanjutnya membuat tabel ini. Tabel ini sama buat SQL. Nah, ini sesuaikan aja dengan pedoman, insert into start billing, nama tabel, aktor ID, titel, komen, palunya, isinya ikutin tribu 1, titelnya 2, komennya ropentik LED. Langsung saja kita run. Oke, sekalian aja kita untuk pengecekannya kita buat 4 tabel. Oke. Oke, kita cek, langsung saja kita cek start billing data. Oke, di sini sudah terbuat tabel dari start billing datanya. Selanjutnya apa yang kita lakukan ketika sudah membuat 6 tabel ini? Nah, kita cek dulu apakah ada 6 tabel. Start billing ada, rental history ada, movie media ada, dan aktor ada, customer ada. Nah, kita selanjutnya itu ini menjawab perintah nomor 3, modifikasi satu baris yang ada tabel customer menggunakan perintah update. Nah, untuk itu kita menggunakan SQL command aja. Nah, untuk perintahnya ini update customer set, perintahnya nih set city untuk yang kota Kabupaten Cirebon di mana customer 102. Nah, kita tadinya sebelumnya kita cek dulu nih, sebelum diupdate kita cek dulu untuk yang set city Cirebon. Oh iya, kita cek dulu sebelum ini, kita cek dulu yang customer ID-nya 102. Cek dulu di customer data. Nah, ini yang 102. 102 ini tadi kriptonya customer set GT. Coba saya akan coba, ini kan tadi Kabupaten Cirebon, saya coba di sini Kabupaten Brebes. Apakah mau? Oke, update. Itu data update tulisan Saro. Apakah berubah? Untuk mengupdatekan itu kita lihat data. Oke, ini untuk mengupdatekan sudah berhasil. Jadi kita sudah selesai dari nomor 1 yang tadi pertama.
Untuk pembuatan 6 tabel, untuk yang kedua tambahkan insert into, itu aja sama aja yang pada nomor 1 yang tadi pembuatan insert into, dan saya sudah menambahkan lebih dari satu dari yang utamanya itu pedomannya. Nah, sudah berarti terjawab. Untuk nomor 3, modifikasi satu baris dalam tabel customer menggunakan perintah update. Tadi saya menggunakan untuk customer ID-nya untuk yang 102 saya ubah city-nya itu dari Kabupaten Cirebon ke Kabupaten Brebes nih. Sudah berhasil. Kemudian untuk yang nomor 4, nilai default itu yang tadi yang nomor 3. Untuk yang tabel ini tabel rental history ini ada default lalu, jadi sudah pengaturan default. Semuanya tabel history rental history sudah selesai. Ini jawabannya seperti ini ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam konfigurasi, mohon maklumi. Terima kasih kepada guru pengajar, dosen pengajar. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.